Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya para peserta webinar pada malam hari ini. Perkenalkan saya Siti Zulaiha, bisa dipanggil Ica, yang akan menemani para hadirin sekalian untuk mengikuti webinar dari acara dimulai sampai nanti selesai. Perkenalkan ya, untuk pada malam hari ini adalah halo. 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 Oh iya. Ya, suara masuk. Perkenalkan untuk pemateri kita pada malam hari ini adalah Bu Ice ya. Beliau berprofesi sebagai psikolog, trainer dalam bidang pengembangan diri. Sesuai banget nih sama topik kita malam ini, yaitu menulis sebagai self healing. Mungkin ketika materi untuk webinar yang kemarin telah kita laksanakan ya, itu adalah kita membahas bagaimana cara merilis ya, merilis bagian dari emosi-emosi di dalam diri. Jadi untuk kegiatan pada malam hari ini ya, kami komunitas perempuan UNU ingin memberikan pelatihan ya yang dirancang sebagai langkah awal untuk membantu teman-teman sekalian menyalurkan pikiran, perasaan, gagasan, dan pengalaman secara tertulis dengan cara yang sederhana dan bermakna. Malas. Begitu kedengeran lagi. Halo? Iya, langsung saja kita sambut pemateri kita pada malam hari ini. Ibu Ica, silakan. Oke. Itunya layarnya boleh ditayangkan nggak? Biar di samping kayak di mana gitu. Baik, Ibu. Terima kasih, Cak. Apakah sudah? Ya, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman KPU semua. Nah, karena ini perempuan ya, ke perempuan ungu tidak ada bapak-bapaknya ya? Tidak ada, baca. Tidak ada. Nah, tapi saya ngundang teman saya yang cowok sih, cuma apakah dia berani menongolkan diri apa enggak gitu ya. Katanya Tapi ini tidak hanya anggota KPU Ungu, ada beberapa dari teman-teman yang lain dari luar dari KPU Ungu. Iya, itu juga teman saya yang ganti Bu Gantina itu bukan dari KPU gitu ya. Dan dia belum ungu. Ya, kalau dulu kami di kampus kami apa namanya? Warna fakultas itu kebetulan ungu, psike ya, psikologi itu memang kalau di Unpad itu ungu. Tapi bukan ungu yang ungunya KPU gitu ya. Jadi ya beda tipis lah gitu. Oke, senang sekali ya ketemu akhirnya bisa ngumpul dengan teman-teman ya yang adalah nggak apa-apa nanti kan ada rekamannya ya. Nah ini saya diminta untuk menyampaikan satu kegiatan yang saya suka banget gitu ya menulis. Nah memang cocok lah dengan ini apa namanya kalau orang anak masa kini bilangnya passion gitu ya. Padahal kalau sesuatu yang nggak dilakukan itu nggak bisa jadi passion. Ya, jadi kita bilang, oh itu passion saya, tapi belum pernah dilakukan gitu, itu bukan passion. Nah, kalau saya tadi kan ditanya ya, sejak kapan menulis gitu kan? Karena ternyata enak, nah itu akhirnya jadi passion. Nah, nama saya itu kalau nama panjangnya Ice Sri Umiati,
Guntur. Guntur itu nama suami ya. Saya alumni dari psikologi Unpad, jadi sebagai psikolog. Nah kemudian saya tuh lebih berminat ke pengembangan diri ya, ke training. Jadi belakangan beberapa tahun belakangan ini, bukan tahun ya, berapa puluh tahun belakangan ini gitu ya. Sekarang hitungannya udah puluh tahun ternyata. Itu saya lebih banyak jadi trainer untuk pengembangan diri, khususnya di service excellence dan komunikasi. Nah, kemudian aktivitas saya selain itu saya juga sebagai coach ya, untuk kebanyakan sih yang coach untuk perusahaan-perusahaan karyawan. Tapi belakangan juga banyak dari komunitas UMKM, komunitas ya pengusaha-pengusaha gitu ya, itu juga banyak yang mengirim untuk coaching karena mereka mulai merasakan ini ya kebutuhannya. Nah kemudian aktivitas saya sehari-hari, saya tuh secara administrasi udah pensiun dari BCA sekian belas tahun lalu, tapi sehari-hari ya kerjanya masih ada yang ngajar, kemudian nulis. Saya suka ngelukis, yang ngelukis. Saya suka bercerita, ya kadang-kadang ngobrol gitu, tetap saya bercerita semacam storytelling gitu. Habis gitu hasil bicara ngobrol-ngobrol itu saya tulis lagi gitu lah ya kegiatannya sehari-hari. Nah salah satu adalah menulis sebagai self healing. Kemarin ini judulnya agak-agak serem ya, sebagai terapi gitu. Orang kan kalau di terapi tuh kayak orang sakit gitu, serem amat gitu, kena mental nih kita nih di terapi. Jadi lebih dikinikan lah ya. Self healing itu kebetulan lagi ngetren sekarang ya, kita pakailah istilah. Oke, kita boleh masuk ke materi berikutnya halaman berikutnya, Ica. Terus, nah sesuai dengan apa poin besar dari yang kita lakukan itu adalah menulis ya. Apa sih menulis itu gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke sejarah, sebelum ditemukan huruf, sebelum ditemukan kode, itu orang menulis berkomunikasi itu dengan gambar ya, dengan gambar, dengan simbol-simbol. Nah, sekarang aja masih ada beberapa bangsa ya, saya tidak sebut negara karena bangsa ya, yang masih menggunakan simbol-simbol tertentu sebagai alat komunikasi. Ya, Jepang, Cina ya huruf kanji, kemudian saya nggak tahu ada beberapa bangsa lagi yang masih melakukan itu. Jadi menulis ini kita beruntung banget, kita nggak perlu banyak-banyak menghafal berapa ribu kode, berapa ribu kelompok gambar, cukup 26 huruf ya, kita cukup 26 huruf untuk berkomunikasi, untuk menulis, menyampaikan ekspresi kita nih, pikiran, perasaan. Kalau zaman dulu orang kalau mau menyampaikan pikirannya kan dia mesti cari pahat dulu kali ya, pisau dulu gitu. Bikin gambarnya, ada rumah, ada kura-kura, ada apa gitu ya. Kalau kita kan udah enggak gitu. Mau mengekspresikan kemarahan misalnya, dia perlu cari alat yang lebih susah gitu kan. Misalnya jadinya jadi gambar di gua-gua, jadi candi gitu. Nah kalau kita lebih praktis ya. Bahkan kalau sekarang ini tadinya kita menulis pakai alat tulis ya, kertas dan pensil atau pulpen. Sekarang dengan alat hanya gadget seperti ini kita udah bisa menulis banyak, langsung dikirim ya, lebih banyak. Jadi menulis itu adalah curah pengalaman, kemudian curah pendapat, opini, dan yang paling penting dari menulis itu bahwa ini adalah rekam jejak. Nah, disinilah kita mesti hati-hati ketika kita menulis, apalagi ketika sudah kita
publikasikan ini sebagai rekam jejak. Jadi ini juga warning buat kita. Di samping kemudahan yang kita dapat dari media sosial, rekam jejak kita itu kesimpan. Cara nuangin ya kan emang. Enggak cara ini loh tekniknya ada tekniknya. Oh ya? Pak Ima, mohon Ada suara bocor. Pakai saringan gini, gitu dia ditaruh uang di tangan, nanti saringannya gini. Saya pernah lihat gitu ya. Mohon maaf, itu ada suara bocor dari mana? Oke, kita lanjut ya biar setelah bocornya ditambal. Nah, jadi menulis itu adalah komunikasi. Ini basic-basic dulu biar ngapain sih mesti nulis gitu ya. Ada orang yang bisa menggambar. Nah, kalau kita balik lagi, apakah setiap orang bisa menulis? Bisa. Bisa banget. Yang penting dia kenal huruf, dia bisa membuat kata, dia bisa membuat kalimat, dan dia mau latihan. Itu aja kuncinya. Ini saya sharing sedikit pengalaman saya sebelum lanjut. Saya mengajar menulis untuk tunanetra. Bayangkan, tunanetra tidak bisa melihat. Saya ngajar nulis, menulis cerpen, menulis rencananya mau bikin novel ya. Gimana caranya? Saya nggak bisa huruf braille. Dan ternyata teknologi sekarang itu memungkinkan mereka untuk menulis nggak usah pakai braille, cukup pakai HP. Gila, udah ada aplikasinya. Ya, jadi sekarang udah tidak ada alasan orang tidak bisa menulis. Tinggal satu, mau apa enggak. Yang penting bisa nyusun kata menjadi kalimat dan menyampaikan pikiran dan perasaannya itu secara berstruktur. Itu aja. Karena kalau nggak berstruktur, ya nulis kata-kata nggak nyambung ya. Jadi menulis, siapa yang bisa menulis? Semua orang yang bisa menyusun kata dan bisa menyusun kalimat. Itu aja. Oke, kita lanjut dulu sedikit lagi. Nggak sedikit sih, 5 halaman lagi. Nah, ini penting nih. Saya udah belajar. Jadi saya tuh walaupun saya bisa menulis, itu dulu kalau nulis itu ya apa kata guru aja ya, disuruh mengarang ini, suruh mengarang itu. Tapi saya tuh nggak tahu klasifikasi tulisan, itu nggak tahu. Kemudian saya belajar ke sana kemari, ke sana ya cari-cari guru lah ya, cari-cari guru. Nah, ternyata setelah saya langsung praktek juga, tulisan itu biasanya dibagi ada genre, ada klasifikasi. Nah, kalau genre itu horor, roman, segala macam ya, kita nggak bahas itu. Tapi yang lebih penting aja, lebih penting lagi itu sebelumnya. Ih, kok kegeser ini sayang? Ah, ini ya, benar. Ada 3 ya, yaitu fiksi, non-fiksi, dan faksi. Nah, fiksi ini fiction ya, sebetulnya tidak dalam keadaan sebenarnya. Tapi bisa juga berdasarkan riset dan pengalaman, kemudian kita olah. Nah, kalau fiksi itu kita lebih bebas. Kita mau cerita khayal-khayal boleh gitu. Mau yang nggak masuk akal boleh, silakan ya. Jadi fiksi itu lebih bebas. Tapi boleh nggak kita nulis fiksi yang ilmiah gitu? Oh, boleh aja. Boleh. Tapi kita kasih imajinasi yang lebih banyak ya. Science fiction itu banyak jadi film-film. Contoh Jurassic Park ya, film Jurassic Park itu kan dia berdasarkan buku ya. Nah, itu berdasarkan riset. Dinosaurus itu khayal nggak? Ada, zaman dulunya ada gitu. Tapi dibikin jadi khayal gimana? Dihidupkan kembali ke zaman sekarang. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Makanannya aja susah, lu ngasih makan dinosaurus besar begitu, habis deh itu pohon-pohon sehutan dimakan sama dia. Nah, jadi menggabungkan yang nyata dengan imajinasi itu bisa dalam fiksi. Ya, jadi fiksi ini bebas banget gitu, merdeka dia. Kemudian setelah fiksi berarti ada yang non-fiksi. Non-fiction ini harus keadaan yang sebenarnya yang nyata dan umumnya cenderung ilmiah berbasis riset dan data.
boleh nggak kalau misalnya kita nulis non fiksi tapi tentang pengalaman kita gitu. Oh, boleh aja. Tapi dikurung ya, tulisan ini dikurung dalam teori. Artinya apa? Pengalaman kita ini sebagai kasus. Mungkin teman-teman pernah baca ya satu buku non fiksi yang banyak juga dipakai orang sebagai referensi, itu Seven Habits ya. 7 kebiasaan yang efektif. Itu terkenal banget itu buku itu. Ada beberapa seri, ada yang untuk remaja, ada untuk orang kerja, ada macam-macam ya. Nah, dia menceritakan pengalamannya, tetapi dibuat satu struktur tertentu sehingga tulisan ini tetap ilmiah dan bisa dipakai sebagai referensi pelajaran atau kuliah, boleh ya, boleh. Nah, kalau misalnya non fiksi isinya curhat aja, itu nanti akan pindah ke yang berikutnya, yaitu faksi. Faksi itu apa? Fakta yang ditulis secara fiksi, ya. Artinya apa? Ditulisnya tuh boleh banyak bunga-bunganya, gitu ya. Boleh banyak bunga-bunganya, boleh apa namanya, pepatah-pepatahnya gitu. Karena kalau kita tulis non fiksi itu kalau kita mau nulisnya pakai bunga-bunga boleh, tapi spesial ya ke arah tulisan itu. Nah, jadi faksi ini kenyataan ditulis dengan bahasa yang ringan. Saya belum lama ikut satu ini ya, menulis buku antologi tentang survivor, tentang penyintas, tentang kemampuan kita untuk bertahan. Itu harus pengalaman nyata. Saya menuliskan tentang pengalaman saya kena tumor dan operasi. Itu nyata semuanya. Nah, tapi kan bosan ya kalau orang cerita gini-gini. Jadi adalah sedikit bunga-bunganya gitu. Ini sedang proses penyuntingan, insya Allah bulan depan udah bisa cetak lah. Nah, itu masuk ke faksi. Karena apa? Kenapa tidak non fiksi? Karena saya tidak menuliskan lengkap data-data obat apa yang saya minum, bagaimana proses operasinya, itu saya nggak masukkan. Nah, jadi dia masuk ke faksi. Nah, jadi ini dulu kita pegang. Cerita saya ini masuk fiksi atau non fiksi atau faksi. Kenapa ini penting? Ketika kita nanti nulis, kita mau healingnya tapi berpenghasilan, kita mesti jelas kelas ini dulu. Karena apa? Nanti ketika kita nulis bareng-bareng gitu misalnya sama orang, disuruh nulis non fiksi, kita jadi bikinnya fiksi, jadi khayal gitu kan. Nah, ini kita kurung dulu tulisan kita, klasifikasinya masuknya seperti apa ya. Oke, boleh dilanjut lagi Ica. Nah, ini kunci dari menulis. Umumnya teknik menulis dengan kaidah 5W1H ini itu untuk jurnalisme. Tapi berapa hari lalu saya ikut satu diskusi tentang jurnalisme sastrawi. Keren banget ya. Judulnya jurnalisme sastrawi. Jadi dia menulis berita tapi juga dengan bahasa yang indah gitu. Yang tidak boleh dilupakan itu adalah 5W1H ini. Kalau kita menulis, memang ini basicnya lebih untuk jurnalisme karena kenapa? Jurnalisme itu mesti jelas, tempat, waktu, segala macam harus jelas. Nah, ini ketika kita pakai dalam menulis apa aja, fiksi, non fiksi, faksi gitu ya, ini penting banget, yaitu apa? 5W. What, who, why, where, when, dan how. What itu apa yang mau ditulis, topiknya apa, mesti jelas ya. Jadi kalau mau cerita horor atau cerita hantu ya jelas gitu. Ceritanya tentang perhantu-hantuan gitu. Kemudian siapa yang jadi tokoh
Kalau cerita hantu, apakah orang yang ditakuti sama hantu atau si hantunya ya? Itu bisa. Kemudian why? Kenapa cerita itu terjadi? Kenapa si why ini penting diangkat? Karena di sini nanti akan ada konflik. Kita akan setiap cerita apapun itu, bahkan kalau kita nanti nulis pengalaman kita sebagai cerpen atau sebagai faksi, kalau nggak ada konflik, nggak rame. Konfliknya itu di mana? Di why itu tadi. Ya kenapa itu kejadian? Keraguan-raguan yang memuncak itu jadi konflik. Nah ini konflik itu nggak mesti orang berantem ya, tapi konflik batin bisa. Kadang-kadang cuma sedikit saja, tapi kayak satu letusan gitu. Nah itu why. Kemudian where, di mana tempat kejadian. Ini juga penting. Saya pernah membimbing satu kelompok, dia menulis ya tentang musim dingin, tapi di Australia. Di Australia itu musim dinginnya itu tidak sama dengan di Eropa. Ini dia lupa. Di selatan itu musim dinginnya itu justru bulan Juli, Agustus, September. Sementara kalau di utara itu di belahan bumi utara itu terjadi musim panas. Jadi dia cerita ketika bulan Desember dia merasa dingin segala macam dan merayakan Natal pada bulan Desember itu dalam suasana yang dingin. Di mana? Di Australia, di Melbourne. Itu panasnya 45 derajat. 40 sampai 45 derajat. Di situ dia where-nya dia salah. When-nya sama where-nya dia salah. Kalau dia mau tulis musim dinginnya, dia ganti aja bulannya kalau dia nggak mau repot. Atau dia pindah negerinya ya. Nah, jadi where ini penting banget karena nanti akan berkaitan dengan waktu, dengan when-nya. Kapan itu terjadi? Ini yang kadang-kadang detail-detail kecil ketika kita nulis itu luput gitu. Terutama yang biasa nulis-nulis cerpen fiksi ya. Itu nulis aja ngalir aja gitu. Yang 5W ini dia lupa nih tempatnya di mana. Karena apa, nanti kita ketika bicara tentang budaya, itu kan kita bicara tempat. Tentang makanan, kita bicara budaya, bicara tempat. Contoh misalnya gini ya, coto Makassar gitu. Umumnya kan di Makassar gitu ya. Apakah tidak ada di Medan? Bisa ada, bisa enggak. Apakah ada di Aceh? Bisa ada, bisa enggak. Tapi kalau di Makassar pasti ada. Ya, jadi bahkan ada makanan yang khas banget satu daerah, mungkin tidak ada di daerah lain gitu. Misalnya makan ulat sagu. Itu kalau nyari ulat sagu di Medan, itu udah keburu mati ulatnya, nyari pohon sagunya aja susah gitu ya. Nah, jadi ketika kita, kenapa 5W1H ini penting ketika kita nulis, supaya cerita kita sekhayal-khayalnya, kalau kita nulis cerpen, securhat-curhatnya logis. Ya, logis. Terutama di 5W1H gitu. Jadi kalau kita mau cerita tentang Jakarta ya boleh-boleh aja, nggak ada salahnya gitu. Tapi jangan kita pindahkan juga bandaranya misalnya jadi Heathrow gitu kan. Orang bingung gitu. Heathrow-nya di negeri mana gitu. Jadi hal-hal kecil yang jangan sampai luput ya. Walaupun kita curhat, walaupun kita cerita gimana-gimana, logisnya mesti ada. Nah, kemudian how, bagaimana jalan ceritanya. Nah, disinilah kita bermain dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat, dengan misalnya kita mau pakai pepatah-pepatah, itu boleh. Dengan mengaduk emosinya itu di mana? Di how. Bikin konfliknya gimana? Di how. Nah, kadang-kadang orang terlalu banyak di how-nya, yang poin di atas itu ada 2 atau 3 lupa ya. Jadi ini bisa dipakai nanti buat cerpen, bisa buat fiksi, buat faksi bisa ya, dalam bentuk semacam cerpen juga. Bahkan yang paling penting itu ya kalau kita buat non fiksi ya, mesti jelas kaitan sebab akibatnya, itu mesti jelas. Oke. Kita lanjut dulu aja ya, nanti baru kita diskusi ya.
Oke, nih. Kemudian struktur tulisan cerita, ya. Ini saya nggak panjang banget ya, lebih ke kalau kita mau nulis itu ya, kalau kita baca cerpen gitu kan, itu apa yang paling menarik dari sebuah cerpen fiksi? Kita lihat lagi pembacanya. Kalau pembacanya perempuan, itu dia suka emosinya. Mau itu logis, mau nggak logis, emosi duluan. Tapi kalau pembacanya bapak-bapak, laki-laki, dia suka solusi, logika. Nah, jadi kita di sini mesti paham ya, kita mau cerita ini kemana, ke umur berapa. Ini sebetulnya makin sekarang itu makin segmentasi. Ada sih cerita yang bisa menjangkau banyak umur ada ya, tapi kalau cerita-cerita yang emosi-emosinya lebih kuat itu biasanya perempuan ya lebih suka. Kalau yang berbasis budaya itu juga, tapi semakin sedikit, semakin sempit peminatnya semakin sempit. Tapi kalau cerita-cerita yang umum tentang cinta, tentang hubungan laki-laki, perempuan, keluarga, pokoknya serem-serem gitu. Kalau saya baca di beberapa platform itu banyak banget. Sekarang lagi banyak banget. Cerita-cerita model Korea itu lagi banyak banget. Nah, tapi kalau yang kayak gini kan kembali ke selera ya, kembali ke selera. Tapi yang paling penting dari sebuah cerita itu adalah struktur ya. Bahwa dalam cerita itu mesti ada tokohnya, mesti jelas. Paling bagus itu kalau kita bisa menggambarkan si tokohnya dengan secara fisik maupun emosi. Tinggi badannya, warna kulitnya, tatapan matanya, bulu matanya lentik, alisnya segala macam, itu orang terbawa ya, kita terbawa ke sana. Kemudian komplikasi itu tadi ya, emosi yang paling disukai. Kemudian klimaks atau puncak ketegangan cerita. Nah, ini bisa di akhir, bisa di tengah. Ya, tapi jangan sampai terus cerita kita juga jadi nggak ini gitu ya. Gitu doang gitu ya. Nah, kemudian resolusi konfliknya ini ada solusinya nggak gitu, ada penyelesaiannya nggak. Nah, di buku saya yang ini, saya itu saya suka memasukkan renungan ya, renungan. Jadi kalau kita menulis faksi, ini kita bebas banget kita mau masukin itu quotes-quotes yang kita suka. Bisa boleh kita kutip, boleh kita karang sendiri, boleh ya. Ini boleh gitu. Cerpen juga boleh sih, tapi biasanya orang kalau cerpen itu fiksi itu orang nggak terlalu suka digurui ya, Anes, nggak terlalu suka digurui gitu. Nah, jadi lebih ke ya orang menikmati aja gitu ya. Kalau fiksi itu ya menikmati aja lah. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini rambu-rambu saat menulis ya. Ini nulis apa aja? Ini menulis apa aja, ada 4 nih. Ini saya ambil dari pengalaman saya selama bertahun-tahun bekerja di corporate secretary ya, waktu saya masih di BCA. Orang nulis itu apa sih yang penting gitu ya. Yang pertama itu adab, etika nulis. Kita nulis ini buat ke siapa gitu. Itu kalau di corporate, di perusahaan itu sangat amat dipentingkan. Dan ternyata kalau kita nulis cerpen pun mesti ada adabnya. Mesti ada malu. Sini duduk sini. Udah pergi kucing. Maaf ada gangguan sedikit. Nah, jadi ada tata keramanya ya, etika. Kita nulis cerpen, bahkan kita nulis status di FB atau di IG ya, itu juga ingat etikanya. Kemudian yang kedua itu estetika, kerapian, pemilihan kata atau diksi. Saya belum lama
ikut ngumpul diskusi kita bikin satu rencana satu buku, itu ada yang nulisnya bagus, tapi kita pusing bacanya. Kenapa? Karena dia itu satu paragrafnya itu sampai ada 20 kalimat. Capek bacanya. Sementara kita mesti tahu nih, orang Indonesia itu panjang per kalimat yang dia mau baca aja ya, yang dia mau baca itu berdasarkan penelitian akhir tahun 1900 ya, antara 98 sampai 2000 awal itu, rentang kalimat yang bisa dibaca, rentang kalimat yang bisa dibaca oleh orang, rentang kata ya dalam satu kalimat itu 13 sampai 15 kata. Anak sekarang itu lebih pendek lagi. Makanya lihat caption-caption di IG itu kan pendek-pendek ya. Karena dia nggak suka baca panjang-panjang. Nah, jadi kalau kita mau nulis, potongan paragraf-paragraf itu juga mesti kita ingat ya. Kemudian protokol ini ditujukan kepada siapa ya. Ini kalau kita nulis. Bahkan kita nulis cerpen pun, ini cerpennya buat anak-anak, atau buat remaja, atau buat dewasa. Nah, pemilihan kata-katanya ini nanti jadi sangat amat berguna. Bahkan ketika kita curhat, yang ingin kita publikasi, itu juga mesti mengingat hal-hal seperti ini ya. Dan yang terakhir, yang paling kita harus jaga itu adalah keamanan atau security. Jadi hati-hati memilih kata-kata. Satu saat kata-kata kita itu bisa dipelintir, apalagi di media sosial. Karena begini, ketika kita sudah publikasi tulisan itu di media sosial, itu tulisan itu udah lepas, nggak terkendali lagi. Ya, hati-hati banget. Yang kita maksudkan apa, yang ditangkap orang apa, dipotong sama orang, di screenshot, dan itu bisa disebar. Jadi pesan saya kalau mau curhat, mau nulis, hati-hati. Pilih kata-kata yang aman. Ya, pilih kata-kata yang aman. Kecuali kalau kita mau menerbitkan, dicetak untuk kalangan terbatas dan harus ditulis untuk kalangan terbatas di setiap halaman ya. Jadi ini rambu-rambunya saya jagain banget, walaupun kita mau healing, kita mau nulis, kita mau apa, rambu-rambu tetap harus dijaga ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang paling pusing kan? Iya, aku mau nulis nih, tapi gimana caranya nulis nih? Gimana mulainya? Gue nggak tahu gitu kan. Saya dulu suka gini ya, tulis aja lah gitu. Ternyata nggak semua orang bisa memulai kalimat pertama. Inilah kuncinya, nggak tahu menulis kalimat pertamanya. Kadang kita gini, aku tuh pengen nulis muluk-muluk gitu ya, menulis tentang percintaan si A sama si B begini-begini, udah muluk-muluk gitu. Terus kalimat pertamanya apa? Apa ya? Nah, disinilah kita bisa pakai pemancing ya, kalimat pemancing. Seandainya saya biasanya pakai kata-kata ini nih. Seandainya saya diizinkan untuk menggosipkan Ica dengan pangeran siapalah gitu berkuda putih gitu, maka saya akan gini. Biasanya ngalir. Jadi kita bisa nulis seperti itu. Nah, setelah mulai ngalir, baru kita pakai yang 5W1H lagi. 5W1H tadi. Ica itu adalah seorang ini, keluar kan dia jadi tokoh. Dia sedang menunggu seseorang, tokoh kedua, di halte di depan Plaza Indonesia. WR-nya dapat nggak tempatnya? Pada jam 12 siang, Bo. Ih, cinta banget itu Ica itu ya, sama si pangeran berkuda putih itu. Udah mulai dapat kan strukturnya. Nah, barulah kita ternyata mendadak turun hujan. Itu udah haus masuk. Ica dengan kesal kembali ke dalam gedung, sedangkan si pangeran itu ternyata terjebak macet di lampu merah. Konflik.
Padahal tadi kalimatnya dengan apa? Seandainya saya bisa menggosipin si Ica. Itu ampuh banget itu. Kalau kalau nggak bisa nulis nulis yang rileks gitu kan. Katanya kan orang banyak bilang gini. Gue mah nggak suka gibah, gue nggak suka gosip dosa gitu ya. Pancing deh, keluar jamin. Karena ada di dalam perut kita ini sisa-sisa makanan yang belum tercerna itu jadi bahan gibah. Ya, jadi bagaimana mulai menulis itu, pikirkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil, yang paling sederhana. Nggak usah jauh-jauh, kita cerita tentang ini aja nih. Apa namanya? Apa namanya? Saya juga lupa. Coba kalau nggak ada ini, kita di laptop pakai tangan lari-lari, apalagi kalau tangan udah jempol semua kan, jari udah jempol semua. Apa namanya, saya namanya aja lupa tulisannya si robot gitu. Terus kalau kita nggak punya, kita bisa nulis itu kan, kemudian itu seandainya tidak ada gitu. Kemudian seandainya tidak ada pensil misalnya, zaman dulu orang nulisnya gimana ya gitu kan. Nah ternyata nggak ada pensil, nggak ada kertas, orang bisa nulis sekarang pakai HP. Terus nggak ada ini gitu, baterainya lowbat, nggak bisa juga nulis kan. Nah jadi kita bisa nulis nulis dari banyak cerita. Kemudian ini ya menggali idenya ini ya. Nah ini saya dapat kemarin ini waktu ada diskusi itu, diskusi jurnalisme sastrawi. Dia seorang wartawan yang menulis sastra, keren banget ya. Ini poin yang saya dapat dari ininya dia, dari uraiannya. Pengalaman itu udah sering kita tahu ya. Kemudian imajinasi, pengalaman dikasih imajinasi, udah keren banget. Tapi ada satu hal yang saya baru dapat nih dari rangkuman beliau, yaitu makna. Apakah pengalaman itu, apakah imajinasi itu ada maknanya buat kita, ada manfaatnya buat kita, ada manfaatnya buat orang lain. Kalau nggak ada, terus buat apa ditulis gitu. Nah ini nih kunci banget ini kunci banget. Jadi kalau pengalaman kita bisa nulis apa aja. Tapi ya balik lagi, kita sama-sama nih, contoh ya, kita sama-sama naik KRL dari stasiun yang sama, bareng-bareng berlima misalnya. Sampai di ujung nih, turun di stasiun, misalnya kita naiknya, kalau saya deket Bintaro sini, Jurangmangu ya, sampai Tanah Abang deh, ada berapa stasiun, Jurangmangu, Pondok Ranji, Kebayoran Lama, Palmerah, Tanah Abang. Suruh cerita nih yang 5, beda-beda pasti. Kenapa? Selama di KRL itu yang satu ngelihat keluar jendela, dia lihat macet di luar. Syukurin lo macet di luar gitu. Dia tulis kan itu. Bermakna nggak buat orang lain? Bermakna supaya orang naik kereta api. Nah buat dia juga, aduh alhamdulillah ternyata aku bisa selamat dari kemacetan itu walaupun aku tergencet-gencet. Tapi ada juga yang dia melihat orang gitu. Ini orang kok lihat-lihatan ya. Apakah mereka mempunyai satu hubungan tertentu? Nah, dia mengimajinasikan gitu. Nah, jadi pengalaman dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, pengalaman orang bisa beda. Jadi ini balik lagi ke imajinasi apa yang mengisi pengalaman itu. Kemudian makna atau value apa yang ada pada diri seseorang yang dia masukkan ke dalam ceritanya atau pengalamannya itu nanti ya. Oke, kita hampir selesai nih. Gimana caranya menulis sebagai self healing? Itu ada makanan banyak ya. Tulis aja semuanya. Awalin misalnya kalau nggak bisa nulis, balik tadi. Seandainya saya, aku tulisin aja. Nggak usah dipikirin dulu apa namanya estetikanya, apanya, adabnya, bablasin aja dulu. Setelah itu baca ulang 3 kali, minimum 3 kali baca.
Udah gitu kita lihat, ini kayaknya nggak pantas deh nih ya kata-kata ini, ganti, edit ya. Oh ini kurang. Aduh ini kepanjangan kalimatnya, pindahin, potong lagi, potong lagi. Nah ini udah bisa jadi satu cerita nggak ini yang saya tulis ini? Tapi aku nggak mau nih. Ini sebenarnya pengalamanku, tapi aku nggak mau orang tahu kalau ini pengalamanku. No problem. Kita bisa ganti tokohnya si aku. Nah, kalau di dalam menulis itu namanya point of view ya. POV. POV satu. Itu biasanya aku sebel banget sama si anu gitu. Saya begini begini begini. Nah, kita kadang nggak mau kan kalau ketahuan itu kita gitu. Bisa kita ganti bukan POV 2 tapi langsung ke POV 3. Mereka, si Ica tuh bukan gue. Ica itu bukan saya tuh. Si Ica tuh yang suka pamer-pamer padahal saya gitu. Kita pindahkan ke orang lain. Tokoh dari saya pindah ke orang lain. Jadi pertama tulis saja, tulis-tulisnya dengan latihan minimum dibaca, ingat 3 kali. Bahkan saya pun menulis selesai baca ulang lagi. Penorak begini ya, itu bisa setengah kebuang. Saya kalau nulis minimum sekali nulis 500 kata, tapi bisa kebuang separohnya, tinggal 250 ya. Nah, kemudian periksa tanda baca kalau kita mau nulis yang benar dan mau dapat duit, kan self healing kalau dapat duit nggak dosa kan? Bisa gitu, nulis cerita setan gitu, saking kita takutnya kita bikin aja jadi buku gitu, jadi duit. Nah itu kita periksa lagi tanda bacanya, supaya apa yang kita maksudkan dan yang dipahami oleh orang lain itu sama. Nah tadi kan ingat ya, nulis itu sebagai komunikasi, yang kita maksudkan dan yang diterima orang itu harus sama. Apalagi kalau kita sudah menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, ya, bahasa daerah atau bahasa asing, berbicara secara lisan dengan menulis dengan tulisan itu akan beda sekali. Kalau lisan itu kita mudah mengoreksinya dengan nada, dengan langsung minta maaf itu bisa. Tapi kalau tulisan itu tadi rekam jejak yang bisa di screenshot dan diputar balik sama orang. Hati-hati di keamanan, di kebocoran data itu kita mesti hati-hati ya. Oke, dari saya materinya sudah. Sekarang saya mau, teman-teman mau nggak melatihan sebentar? Dengan tenang hati, Ibu. Boleh pilih ya, menulis 10 menit aja, saya nggak mau panjang-panjang dulu, 10 menit aja dari sekarang, menulis dari situasi yang ada saat ini. Apa nih? Mau nulis tentang diri sendiri boleh. Nah, kita nulisnya nggak usah panjang-panjang, 3 paragraf aja. Paragraf pembuka, seandainya saya kalau nggak bisa nulis ya, kemudian paragraf tengah dan penutupnya apa? Tiga paragraf aja. Saya kasih waktu 10 menit, yang lebih cepat nanti kita coba diskusikan. Oke. Silakan dimulai dari jam 8:14 sampai jam 8:25. Baik, bisa dimulai ya, Bu. Uh-uh. Silahkan teman-teman. Lagi berpikir. Ya, Seandainya saya, Apa ya? ini kan udah dikasih dari situasi yang ada saat ini. Iya. Menulisnya di kolom chat atau tulis tangan sendiri Di nih? notes dulu Bebas. nanti bacain. Oh, Yang di penting notes. bisa dibaca. Nanti dibaca rame-rame gitu? Sendiri. Oh, sendiri ya? Nanti tunjuk tangan. baik. Nah, monggo silakan.
boleh itu ya, nggak boleh berisik-berisik, enak ya.
Halo teman-teman, apakah sudah ada yang ready? Itu loh orang. Sambil menunggu yang lain, mungkin saya coba mengawali dulu ya, Bu. Boleh, mangga silakan. Yuk, Cak. Coba deh. Baik. Apakah yang paling ditunggu saat hujan tiba? Mungkin dulu aku akan ingat bagaimana rindu memanggil diriku hingga menggigil. Harum tubuhmu yang wangi candu, dan tawa sedikit senyap lewat barisan gigi yang rapi di balik bibir manismu. Tapi itu dulu sayang. Saat ini aku lebih memilih bakso mercon yang katanya memakai cabai rawit asli dari Pemalang. Pedasnya menghentakkan badan, membuat lidah terbakar. Aku sudah lupa. Sengaja lupa agar baik-baik saja bersama secangkir latte tanpa gula. Wis, keren. Ini mah puitis banget ini. Ini puitis banget. Ini curhat beneran ini. Udah mahir dia berarti. Ada sesuatu di belakangnya. Masa sih, Bu? Enggak. Bu Ica, maaf, di unmute. Belum terbuka suaranya. Oke, sudah ya, Bu? Nah, Iya, sudah. udah. Tadi kepencet apa? Digeser-geser jadi kepencet dah. Iya, kayaknya itu memang ada sesuatu yang tersembunyi itu di balik kata-kata. Nah, ini ya, sambil kita menunggu yang lain, kadang-kadang ada orang yang dia melepaskan pikiran dan perasaannya itu langsung, ya. Tapi ada yang pakai bunga-bunga gitu, dia bersembunyi di balik bunga-bunga. Itu fine-fine aja, nggak apa-apa. Dan model tulisan juga bisa, tadi kan saya hanya menyampaikan yang 3 macam itu ya, fiksi, faksi, dan non-fiksi. Tetapi kalau kita mau, boleh nggak menulis puisi? Boleh. Apalagi puisi itu bebas ya. Kalau zaman dulu kan terikat dengan buntutnya, misalnya kayak bersajak ya, AABB gitu kan, bersajak semacam pantun. Kalau belakangnya A semua, belakangnya I semua gitu. Kalau sekarang lebih bebas ya. Bahkan satu huruf pun bisa jadi bagian sebuah tulisan. I gitu kan. Baru di bawahnya kita lanjut lagi. Jadi lebih bebas ya. Dengan bentuk apa namanya puisi itu kita bebas nulis. Belakangan saya juga pernah ikut satu kelas menulis namanya pentigraf ya. Mungkin ada teman-teman yang Oh, udah iya, Bu. pernah Iya. tahu ya. Pentigraf Ada itu sebenarnya juga. singkatan dari cerita pendek 3 paragraf. Jadi hanya 3. Memang paragrafnya agak-agak panjang ya. Bisa sampai 10 kalimat per paragraf. Tapi ada juga yang cuma 3 kalimat bisa gitu bebas. Dulu rencananya mau bikin satu buku antologi, cuma saya udah kirim naskahnya sampai hari ini belum ada kabarnya gitu aja. Tapi paling tidak saya tuh jadi tahu ada yang namanya cerpen cukup 3 paragraf. Pentigraf. Pentigraf. Dan itu ada yang bisa nulis puas loh dia, apa curhatnya itu 3 paragraf itu bagus lagi. Jadi kalau teman-teman, aduh aku nggak bisa nulis nih kalau panjang-panjang, yang suruh nulis panjang siapa gitu ya. Saya malah kalau disuruh pendek-pendek yang pusing banget. Pernah Mungkin saya teman-teman ada yang sudah selesai menulis dan ingin kelihatannya baca mulai ada tuh. Aku mau dong, Mbak. Oh, silakan Kakak. Bentar ya. Oke. Bentuknya apa aja boleh kan ya, Bu ya? Boleh. Jadi ini sekilas yang tadi langsung aja kepikiran untuk saya tulis itu adalah tadi siang saat saya mendapatkan informasi bahwa hari ini
akan ada suatu kegiatan yang sangat bermanfaat, yaitu webinar yang temanya menulis sebagai self-healing. Saya sangat antusias untuk mengikutinya. Saking antusiasnya, jam 18.57, saya sudah standby dan langsung masuk ke link yang diinfo oleh penyelenggara. Ternyata acara baru dimulai jam 19.30. Oh, nggak masalah. Saya masih bisa menunggu sambil menginformasikan ke beberapa kerabat saya untuk ikut join di acara ini. Kenapa saya sangat berminat sekali? Karena jangankan menulis, untuk berbicara langsung aja, saya punya sedikit kesulitan. Apalagi ini menuangkannya ke dalam satu tulisan. Itu aja Bu yang saya tulis tadi. Wah, Makasih. terima kasih Kak Diah Utami. Terima kasih Gimana Mbak Bu Dia. Ica? Terima kasih Mbak Dia. Sama-sama Ibu. Tadi saya udah berasa ada konflik ya di situ, halus banget. Datang kecepatan. Sebetulnya ketika datang kecepatan itu ada rasa kecewa, tapi kemudian bisa dirilis ya, bisa dirilis sehingga ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian apa yang bisa didapat di kelas ini? Nah, itulah yang akan menjadi solusi dari konflik itu yang ada. Jadi tadi Mbak Dia juga menarik ya. Aku jangan kata suruh nulis, suruh ngomong aja susah gitu. Ya, tapi jangan salah. Saya punya temen ya, kalau suruh ngomong susah, tapi tulisannya bagus banget. Tulisannya keren banget. Jadi rupanya dia lebih bisa menulis daripada berhadapan dengan orang ya. Saya malah nggak nyangka tuh orang bisa nulis bagus banget. Orang sehari-harinya pendiam, tadinya saya malah sempat ini ya, underestimate gitu. Jadi nggak usah khawatir Mbak Dia, nggak bisa ngomong, yang penting bisa nyusun kata dalam tulisan. Iya, Ya. terima kasih Bu. Kalau nggak bisa Oke, nulis itu ada aja yang mulai dengan tadi kalimat seandainya saya, nah, kalimat-kalimat gitulah, kalimat pemancing. Siapa tuh Mbak Weni ya? Oh, Bunda Weni, Bun. Silahkan, Hmm, Bun. silakan Mbak Weni. Nah, ini aku. Mbak Halo. Weni, ayo silakan Mbak Weni. Itu masih unmute itu. Masih unmute. Apakah Ima dulu? Oke, Mbak. Oke. Udah. Udah ya? Udah, Bun. Oke. Oke, aku Bu Eni pernah udah raise hand. Ayo, Mbak sebagai Wen. anak pertama, menurutku banyak hal yang dituntut dari orang tuaku. Namaku Larasati, terlahir sebagai anak pertama dari 4 bersaudara, 2 perempuan, 2 laki-laki. Tradisi yang melekat sebagai gadis yang terlahir dari keluarga Jawa membuat aku tumbuh sebagai gadis yang banyak sekali aturan dalam kehidupan ini. Masa remaja yang menurut banyak teman adalah masa paling indah, terutama saat di bangku sekolah menengah atas, di mana saat itu aku merasakan ada ketertarikan dengan Rendra namanya yang menjadi ketua kelasku. Dia adalah sosok laki-laki yang cerdas, menurutku adalah laki-laki idaman. Permasalahan yang terjadi, ternyata saat surat cinta yang dikirimkan Rendra kepadaku ditemukan oleh ibuku. Beliau mengatakan, belum saatnya jatuh cinta, kamu masih sekolah. Dan ingat bahwa kamu adalah contoh teladan buat adik-adikmu. Semua hal indah yang membuatku bersemangat saat di sekolah menjadikanku tidak seceria seperti sebelumnya. Walaupun tidak mempengaruhi prestasi sekolah kami, di mana akhirnya kami bisa menyelesaikan sekolah menengah atas dan mencapai cita-cita yang masing-masing kami inginkan. Itu aja sih, Mbak. Terima kasih, Oke. Bunda Weni. Terima kasih Mbak Weni. Nah, kalau ini bisa jadi tokoh Larasatinya ini bisa penulis sendiri, bisa orang lain, ya. Dia melihat si Larasati ini sebagai orang lain bisa.
kita bisa mewakilkan diri kita, perasaan kita pada tokoh yang kita buat. Nah, kadang-kadang kalau kita menulisnya satu tema tertentu gitu ya, kita itu terjebak dalam membingkai tokoh dengan kepentingan kita. Tapi kalau kita mau nulis yang bebas gitu ya, kalau kita nanti mau lebih maju lagi, itu kita bisa memilih tokoh yang tidak harus manusia bisa. Ya, jadi kita bisa merilis perasaan kita, pikiran kita melalui segala objek yang ada di sekitar kita. Boleh cerita tentang cangkir, tentang perabotan, bisa ngobrol, ya macam-macam ya. Kita bisa mewakilkan diri kita pada objek-objek sekitar kita. Bahkan kalau yang mau nekat juga ya, kita mau cerita tentang kuntilanak kayak lagi sama tuyul gitu, bebas. Kita bisa mewakilkan pikiran perasaan kita. Karena ini pengalaman saya ketika mengajar di kelas literasinya yang buat anak-anak tunanetra itu, SLB tunanetra. Saya cuma bilang, coba tulis cerita, entitasnya tidak boleh manusia. Di luar manusia terserah. Dia cerita deh, itu tadi si kuntilanak sama si tuyul. Kuntilanaknya jatuh cinta sama tukang sate. Itu nggak kepikiran sama saya, nggak ke otak deh. Tapi keren banget, tulisannya keren banget. Nah, jadi ketika kita menulis ya, apalagi dengan tema sebagai self healing, boleh kita, kalau kita malu itu ketahuan itu diri kita, buang ke objek lain atau entitas lain di luar diri kita. Nah, kita jadi taruh mereka sebagai dari sudut pandang orang ketiga ya, POV 3. Gitu, oke, itu aja. Baik, selanjutnya Kak Ima, silakan. Mana lagi nih? Tadi Mbak Ima katanya mau. Ya, Kak Ima, Bu. Iya, Kak Ima Aku cuma nulis ada yang di ini aja, Mbak. Karena bingung mau nulis apa. Cuma kan katanya tulis aja apapun gitu ya. Jadi aku sempat nulis gini, sempat khawatir tadi pas lihat jam udah masuk jam 7.25 dan peserta belum ada yang masuk. Lu gimana nih? Yang baru masuk cuma ada 5 orang, gitu pun juga moderator semua. Tepat jam 7.30 dimulai acaranya dan alhamdulillah peserta ada 8 orang. Akhirnya berjalannya waktu satu persatu peserta masuk. Materi yang diberikan Mbak Ice aku perhatikan, bahkan di foto setiap slide-nya. Tapi itu juga selain buat dokumentasi kehadiran peserta juga bermanfaat banget malam minggu ini. Malam minggu bersama. Ada itunya, ada ikon emoji tawa-tawa. Gitu Mbak Ice. Oke. Itu kan menulis dari situasi yang ada saat ini. Kalau misalnya tadi kan ada konfliknya apa? Cemas. Aduh, ini gimana nih? Kalau cuma moderator doang isinya gitu kan, aduh nggak enak banget sama Bu Ice gitu, nggak enak banget sama Mbak Ice. Benar tuh, aku tadi begitu. Iya, tapi nggak usah khawatir. Saya pernah ngajar satu kelas itu cuma 1 orang yang datang. 1 orang. Saya tuh jabarin aja kenapa? Komitmen ya. Kita kalau udah komit, ya kalau nggak ada orang ya lucu juga gitu ya. Tapi 1 orang akhirnya apa? Kita diskusi, saya dapat banyak gitu, kayak kita ngobrol. Nggak taunya setengah gitu datang ada 1 lagi. Mungkin yang 1 ini terus manggil-manggil lagi temennya. Ya akhirnya lumayan 5-6 orang waktu itu. Jadi nggak ya konflik itu pasti ada gitu, perasaan nggak enak. Nah, rilis perasaan itulah yang bisa menjadi solusi dalam cerita. Bisa jadi cerita nih, cerita panjang. Oke, ada lagi yang lain? Aku mau nyoba, boleh nggak? Boleh dong, Mbak Tina. Enggak. Aku mau ceritain pengalaman yang paling berkesan selama setahun terakhir. Sedikit aja. Ini aku menantang diri sendiri. Ya, aku tuh ingin sekali bisa nulis fiksi. Ya, karena memberi pengalaman baru yang berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan dari pengalaman aku menulis ilmiah. Nah, mengawali keinginan itu, aku memberanikan diri untuk ikut tantangan nulis bareng. Ya, diliputi rasa ragu, takut nggak sesuai harapan,
Nah, tapi terus saja dilakukan. Nah, hal lain lagi yang membuat aku kesulitan sebetulnya, gimana caranya memfokuskan posisi tokoh dalam cerita. Ya, apalagi ini ceritanya kan cerita fiksi gitu. Karena aku selama ini tuh terbiasa menulis ilmiah. Jadi fokusnya menjelaskan, memberi informasi, mencontohkan. Sementara dalam penulisan fiksi aku harus memunculkan si tokoh itu. Apa yang dialami si tokoh itu. Konflik apa yang dialami si tokoh itu. Nah, sebetulnya aku waktu itu agak bingung. Ya, lalu aku bertanya pada temanku Ice itu ya. Apa bedanya point of view sama poin-poin yang lain. Lalu dijelaskan, oke aku langsung dapat tentang itu. Nah, selain itu aku terus mengikuti dan mencermati pengarahan dari pembimbing. Akhirnya secara bertahap mulai memahami. Dan kebahagiaan terbesar yang menurut aku sebagai surprise dan hadiah aku di tahun pertama kali aku menulis bareng itu adalah aku disetujui, diberi kesempatan untuk menerbitkan karya fiksi pertamaku bersama 30 penulis lain yang sudah berpengalaman. Itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, keren, keren, keren. Wow. Teman-teman ya, ini Mbak Gantina ini temanku. Beliau itu menulis buku yang sangat keren dan sangat ilmiah dan sangat kepake. Bukunya tentang coaching. Jadi saya kalau mau nyari teori coaching ke beliau, rapi, berstruktur banget. Tapi memang yang nggak boleh, kalau buku gitu nggak boleh pecicilan gitu ya. Itu perpindahan. Nah, jadi di sini Mbak Gantina menceritakan emosinya, perasaannya ketika dia harus berpindah kuadran dari kuadran non fiksi murni ke kuadran fiksi. Itu memang disitulah pergulatan konflik batin ya, dari seorang yang harus tadinya lurus aja, begitu pindah ke fiksi itu orang harus dikasih kesempatan berpikir lincah, terserah mau mikirnya gimana, mau loncat kemana terserah. Nah, bagi beberapa orang itu ternyata sulit, apalagi yang biasa berpikir lurus gitu ya, itu ternyata sulit. Sama sulitnya dengan orang yang biasa liar banget nulis fiksi, tiba-tiba disuruh nulis non fiksi. Baliknya apa? Curhat di dalamnya. Tapi kalau kita mau balik lagi ke konteks kita sebagai self healing, bebas mau pilih gaya apa aja. Mau yang lurus yang pakai otak terus menerus boleh, mau yang emosi berhayal silakan. Yang penting apa? Dengan menulis kita ini pikiran perasaan kita ini wes keluar semuanya. Tulis aja apa aja, tulis aja. Ide itu kapan datangnya? Jujur nih, saya dapat ide itu di tempat yang kadang-kadang nggak layak. Yang satu ketika cuci piring, kan kalau kita cuci piring nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ini pikiran liar banget nih. Kesel sama si anu, tapi langsung saya kunci. Ngapain gua kesel sama dia? Gua nggak ada urusan. Apa yang bisa saya maknain dari kekesalan saya terhadap orang itu menjadi sebuah pelajaran. Saya pindah. Habis itu saya nulis, saya bilang. Langsung ambil HP, tek, tulis. Jadilah tulisan dan status di FB. Langsung saya posting dan saya pilih ya. Balik lagi pilih kata-katanya. Kemudian yang kedua, tempat yang kadang-kadang kurang layak tapi sedap banget buat mencari ide. Itu kalau lagi toilet. Ya, gitu kan. Kalau lagi lancar, ya lancar gitu kan. 5 menit udah selesai gitu. Tapi kalau lagi mampet kan sebel banget kita kan mikirin hasil karya pencernaan ini. Itu bisa keluar macam-macam gitu. Nah, jadi nggak ada di mana cari ide gitu kan. Bahkan simulus itu tadi bisa jadi ide. Jadi kalau kita kesulitan mencari ide, terutama buat fiksi, itu liarkan aja ya. Kalau saya prinsipnya gini, jangan batasi pikiran kita, liarkan saja. Unlocking ya, liarkan aja. Kembali ke nature kita. Zaman dulu kan orang nggak ada batasan rambu-rambu. Kalau mau nulis itu berpikirlah seperti anak-anak. Anak-anak itu kan apa aja gitu.
Misalnya bintang dia mau bikinnya segi 4 kek, bebas. Misalnya langit, kita kan dulu udah dicekokin ya. Langit itu mesti biru. Ternyata langit bisa merah, bisa hijau, bisa pink, bisa kuning. Nah, jadi ketika kita nulis, bikin draft, bikin ide, liarkan saja. Itu kuncinya. Ya. Oke, yang lain ada enggak? Saya mau coba Mbak Ice. Ya, Mbak Reni silakan. Mau coba meliarkan pemikiran ini ya. Ini saya menuliskan karena telat bergabung, jadi saya menuliskan apa yang ada aja ya. Judulnya nih, usia, maksud hati ingin menimba ilmu baru, segala upaya kulakukan. Dari mulai makan malam lebih cepat dan bersiap untuk mengikuti webinar. Sambil membaca buku-buku, kutunggu waktunya. Oh, masih 20 menit lagi. Sedikit bersandar dan hilanglah sejenak. Hingga tiba-tiba terkejutlah aku ketika jam dinding sudah menunjukkan pukul 20.17. Walaupun telat bergabung, namun aku berusaha untuk coba mengikuti dari mendengarkan masukan-masukan cerita teman-teman. Semoga aku pun bisa mengasah kemampuanku menulis. Ini cerita pendek yang tiba-tiba Ada liar yang banget. Liar banget pentigraf. jadinya. Pentigraf itu bahkan Ya. cuma kadang-kadang 50 kata juga nggak nyampe. Ya 50 kata lah. Sepanjang kita bikin riwayat hidup 50 kata. Nggak apa-apa. Yang Ya, penting ini apa? ceritanya mencurahkan apa sih yang barusan terjadi gitu, kenyataan. Iya. Antusias mau mengikuti, tapi ya usia, jadi bersandar sedikit, tiba-tiba hilang. Mbak, itu bisa jadi cerita loh. Oh iya. Ketika aku hilang dalam penantian. Iya kan? Betul juga. Iya. Benar-benar. Setiap situasi itu yang bahkan yang kalau anak sekarang itu yang absurd gitu ya, itu adalah ide. Itu kan bisa jadi cerita. Ketika aku hilang dalam penantian ngantuk, judulnya bablas angin. Ini benar-benar serius. Baca-baca sembari akhirnya hilang beneran. Kaget juga pas ngeliat, jam segitu. Ya, jadi saya agak telat di awal-awal tidak mengikuti, tapi ya berusaha untuk menuangkan dalam tulisan apa yang aku alami. Itu Ya, deh. nah, jadi tapi nggak apa-apa. Disinilah kita bebasnya ya menulis itu. Makin kemari itu kebebasan kita menulis itu makin banyak gitu ya. Kalau dulu cerpen itu 500 kata, 1000 kata, yang orang pendiam-pendiam itu pusing kan. Ternyata sekarang ada yang pendek. Cukup 3 paragraf. Bayangin aja 3 paragraf cukup, 50 kata cukup. Saya sama Mbak Ica kalau nggak salah kita pernah satu buku yang 100 kata ya. Iya. 100 kata. Itu saya sakit kepala. Orang lain itu senang banget ya 100 kata. Saya itu melintir, memeres lagi dari 200 kata. Tinggal 100. Nah, jadi kita itu latihan panjang, latihan pendek gitu ya. Itu yang bikin healing kita fleksibel gitu. Dan cerita apa yang kita bisa ceritakan? Banyak banget. Ini saya ambil contoh satu ya. Rajin-rajin ikut grup menulis apa aja. Saya sampai beberapa. Ini saya satu kali ini menulis, kelihatan nggak? Ya, dongeng binatang. Dongeng anak. Saya itu paling sakit perut, sakit kepala. Itu kalau bikin cerita anak. Tapi setiap tahun saya minimum harus ikut satu tulisan tentang cerita anak. Kenapa? Aduh, gila banget. Harus spesifik. Dan batas umurnya mesti jelas. Umur sekian sampai sekian. Saya sama Mbak Tina beruntung banget kami belajar psikologi perkembangan. Jadi kami belajar anak sampai umur 10 tahun itu berpikirnya harus konkret. Imajinasinya pun dibatasi oleh imajinasi konkret. Namanya konkret operasional gitu. Jadi kalau kita cerita ke anak umur segitu,
itu ya memang harus yang nyata, yang bisa dilihat, disentuh, bahkan imajinasinya itu yang dia bisa merasa menyentuh, mendengar ya, itu seperti itu. Ikut grup yang ini nulis anu gitu, yang grup satu lagi nulis anu cerita anak. Sakit kepala saya tuh, aduh, nggak bisa sekali jadi, ganti lagi, Itu bongkar lagi, pak. maaf Mbak, itu berarti kita harus punya kerangka penulisan mungkin ya. Jadi artinya seperti kalau misalnya kayak seperti Mbak Ica kan bikin cerita tentang dunia anak lah ya, tentang binatang atau apa. Itu kita harus bikin kerangka dulu nggak Mbak? Jadi artinya tujuannya apa? Misalnya ada kan kalau untuk cerita anak harus ada sesuatu pembelajarannya mungkin ya. Ya, ya, Itu dulu mungkin ya yang itu harus. kerangka Kalau dulu ya, kita kerangka kalau kita pemikiran. bikin cerita itu ya, kalau kita sudah niat ini mau bikin buat cerita anak itu memang harus ada tadi itu, harus ada makna. Ya, harus ada makna. Jadi apa sih pelajaran yang mau kita sampaikan? Hiburan dan makna. Itu kalau buat anak-anak itu, dan tidak boleh menggurui. Saya beberapa kali baca buku-buku anak-anak yang sekarang itu banyak, itu yang terbitan dalamnya, itu banyak banget menggurui. Anak-anak itu enggak suka digurui. Dia lebih suka melihat contoh. Makanya anak-anak itu suka cerita tentang hewan-hewan, tentang apa namanya? Misalnya bintang yang diorangkan gitu ya. Mobil yang diorangkan seperti ada film apa dulu yang mobil bis itu loh. Cars Bu, atau Tayo? Tayo. Kenapa Tayo itu anak-anak suka banget? Dia anak-anak ini memasukkan diri dia ke si Tayo. Padahal Tayo itu kan mobil. Itu gila, psikologisnya kuat banget itu film Tayo itu. Saya sampai ngeliatin gini, gila nih. Anak-anak suka banget film Tayo itu. Setelah saya teliti-teliti lagi lihat itu, karena mereka itu tadi tidak melihat si Tayo ini sebagai mobil, tapi sebagai Hidup jadinya ya. dari dia. Nah, itulah yang kita kalau nulis anak, saya bilang, aduh gua kayak bikin tesis ini, pusing banget, pusing setengah mati. Tapi setiap tahun saya targetkan harus ikut satu bikin cerita anak. Kenapa? Karena di situ saya belajar untuk memahami psikologis anak. Waduh, itu mah beratnya setengah mati, berat banget. Tiap kali itu saya berhentiin dulu. Cerita-cerita yang lain saya berhentiin, saya fokus. Sementara kalau cerpen yang lain, ya ibaratnya naik sepeda saya udah bisa lepas tangan gitu, udah bisa gini. Kalau nulis cerita anak, pegangan, tegang, kaku. Ini saya udah yang keberapa? Yang baru banget terbit ini. Oh itu. Permainan anak Indonesia. Nusantara ya. Anak Nusantara. Tapi ada unsur detektifnya. Sakit kepala nggak itu? Nah, kalau ini anaknya agak gedean, umur 8 sampai 12 tahun. Ya, yang ini 8 sampai 12 tahun. Jadi udah logika udah mulai agak main. Tidak terlalu imajinasi. Yang dipermainkan di sini, yang dipermasalahkan adalah kenapa terjadi begini? Nah, gitu. Di dalam buku ini. Ini baru masih anget nih. Tanggal 17 kemarin baru saya terima. Bikinnya berapa bulan? Dari bulan April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan. Gila apa itu? Edit lagi, baca lagi. Ini berapa belas orang kan yang bikin ini? Banyak yang bikin. Saya kalau disuruh bikin satu buku 20 cerita kali setahun saya nggak ngapa-ngapain kali, bengong aja. Gila deh. Tapi dengan begitu kita bisa masuk di banyak dunia. Self healing saya bukan lagi saya curhat perasaan saya, tapi saya memfokuskan pada dunia anak. Tegang kan itu, gitu, ikut tegang saya waktu nulis. Begitu selesai, tegang banget. Nah itu. Nah kemudian cerita yang sehari-hari. Ini yang barusan gonggong ini anjing saya, namanya Vanes. Itu Mbak Novi sampai bilang tadi kangen sama si Vanes. Saya selalu bikin cerita tentang si anjing ini. Tagline-nya itu Vanes Story. Ya, ini aja dia ngegonggong ini nanti bisa jadi cerita saya. Saya sedang ibunya sedang, emaknya ya, saya bilang mamanya sedang webinar, dianya ngegonggong gitu. Nah nanti ada ceritanya. Dan
Saya senangnya gini, satu saya bisa mendekatkan diri saya ke dia. Mungkin dia sih nggak tahu saya ceritain gitu ya. Mhm. Tapi juga ketika saya berbagi dengan orang dan orang merespon, itu kan ada apa ya? Adrenalin sama endorfin, bukan adrenalin, adrenalin Mhm. rada adrenalinnya semangat ya. Endorfin, kebahagiaan, hormon endorfin itu kayak muncul jazz. Nah, itu Hmm. rilis. Oh. Healingnya di situ. Baca-baca gitu cerita si Vanes itu saya seneng gitu, seneng sendiri gitu kan. Apalagi ada feedback orang seneng juga gitu. Nah, itu Hmm. healingnya. Jadi tidak harus yang namanya self healing itu semua beban hidup kita dicurahkan ke orang. Enggak harus begitu. Tetapi dengan menulis kita bisa fleksibel, membuat berbagai cerita gitu. Contoh Oke. aja, ini saya sambil ngomong kuping saya keluar nih, dengar suara putu bambu. Hmm. Tukang putu bambu tuh gitu. Itu bisa jadi Mhm. cerita. Ketika putu bambu menemani webinarku. Hmm. Nah, bisa kan jadi cerita. Terus nanti ada orang yang komen-komen gini. Endorfin saya naik. Keluar. Healing tulisan saya. Apa? Jiwa saya itu relax lagi. Jadi Berarti tidak hanya apa mengeluarkan kesedihan, keterpurukan gitu ya untuk healing itu ya. enggak Artinya harus, enggak harus. nggak harus kan kalau misalnya dengan ada rasa sakit, ada luka lah di dalam hati segala macam itu tidak harus itu yang dikeluarkan gitu ya, Mbak ya. Harus. Jadi harus yang lain pun bisa untuk Bisa. kepuasan batin gitu ya. Iya. Jadi bahkan gini, eh, awal-awalnya kan kita ngeluarin sampah-sampah di badan kita. Tapi Mhm. hati-hati, tadi di awal saya bilang, apa yang kita keluarkan itu yang kembali ke kita. Jadi kalau Oh. kita mengeluarkan kesedihan, keluar, itu Mhm. baliknya ke kita lagi nggak sembuh itu. Tuh, balik lagi. Jadi kalau kita mau ngeluarin kesedihan kita ibaratnya dia daging sebesar gini, kita potong Mhm. kecil-kecil, jadi pergedel dalam bentuk yang lain, tapi masih daging. Mhm. Lebih enak gitu rasanya. Oh. Jadi kalimat-kalimatnya, diksi yang kita pilih kata-katanya Mhm. itu yang positif. Emang ini muntahan kita gitu, tapi udah muntah yang dikemas Mhm. bagus gitu loh. Mhm. Ini sakit, tapi sakit yang udah dikemas. Jadi Mhm. ketika balik ke kita jadi obat. Nah itu ya. Nih apa namanya? Bahwa self healing itu tidak harus curhat segala macam. Marah aja sama semua orang. Balik lagi ke kita. Ingat aja, hukum alam itu apa yang kita keluarkan itu yang akan kembali. Apa yang kita tanam itu yang akan kita panen. Oke. Itu ya. Ya, ya, makasih Mbak. Oke, masih ada lagi kah? Kita ada waktu berapa juta tahun lagi, Ca? 5 menit lagi? Iya, boleh Ibu. Apa mau langsung ke sesi tanya jawab? Boleh, boleh. Baik, silahkan teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait beberapa materi yang telah beliau sampaikan tadi, atau mungkin teman-teman di sini ada yang sudah akrab dengan dunia tulis menulis, ingin apa namanya bertanya tentang di luar materi, nggak apa-apa ya Bu? Boleh. Ya, silahkan. Izin dong bertanya. Baik, silakan Kak Aulia. Ya, selamat malam Mbak Siti Zulaika, Ibu Ija. Semoga sehat-sehat selalu. Saya Bu Aulia mau nanya nih sama Mbak Ice. Mbak Ice, saya izin bertanya ya. Nah, saya ini mulai menulis itu sejak awal perkawinan saya. Semua yang terjadi dalam perkawinan saya curahkan dalam bentuk tulisan. Sampai akhirnya saya harus menghadapi kedukaan dan menyembuhkan luka karena kehilangan suami saya, dan saya tetap menulis sampai saya mulai bisa menata hati, mulai kembali melangkah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mungkin Mbak Ica sempat kenal dengan almarhum
Mas Bambang ya, Mas Bambang Wijanarko. Tahu yang di Semarang? Iya, yang pernah ketemu sama Mbak Ica mungkin ya dulu ya, Pernah. kalau masih ingat. Iya. Nah, Kan setelah adiknya Mbak Weni kan? Iya, saya istrinya Mas Bambang. Nah, yang ingin saya tanyakan, dengan tulisan saya yang sudah saya pernah kerjakan dari awal pernikahan sampai saat ini, saya ingin untuk tulisan itu bisa menjadi bacaan atau buku. Tapi saya ingin ada orang yang bisa, apakah layak, saya suka ragu-ragu apakah layak tulisan seperti ini untuk dipublish gitu loh. Iya, saya harus bagaimana prosedurnya untuk bisa mengeluarkan suatu bacaan yang menarik, dibukukan, itu harus bagaimana langkahnya. Terima kasih Mbak Ica, selamat malam. Ini Mbak Aulia juga mungkin yang teman-teman lain ya. Kita kan sering kali gini, udah tulisan bertimbun-timbun, termasuk saya ya. Untungnya kalau saya masih zaman sekarang ini kan masih ada media sosial ya, masih bisa sebagian dikeluarin lah gitu. Tapi kan kita kepengen dicetak nih, tulisan kita ini dijadikan buku. Apakah layak atau tidak? Nah, itu tergantung. Banyak sekali buku tentang diri ya, tentang pribadi itu yang bisa menjadi sebuah memoir ya, memoir. Bukan in memoriam, kalau in memoriam kan orangnya meninggal dulu gitu ya. Memoir itu kan pengalaman kita. Nah, ini bisa sekarang itu penerbit indie, penerbit yang istilahnya bukan penerbit sekelas Gramedia lah ya, bukan penerbit besar, itu bisa menerbitkan buku kita. Syaratnya apa? Ya satu, yang pertama kita adalah self editing dulu. Kita mengedit yang bagian-bagian mana nih yang pantas yang mau kita keluarkan. Apakah ceritanya berangkai atau sepotong tentang ini, sepotong tentang ini. Nah, kita edit pertama kali. Setelah dapat nanti kita menemui penerbit itu gitu. Jadi penerbit ini juga sekarang kalau zaman saya pertama menerbitkan buku itu harus tercetak 3.000 buku. Aduh gila deh, berapa puluh juta deh waktu itu ya. Tapi sekarang enggak. Kalau mau pakai ISBN itu 150 buku. Ya. Tetapi kalau kita ISBN itu buku kita artinya bisa dikirim ke perpustakaan nasional. Jadi tercatat secara nasional ya. Biasanya kalau buku-buku ilmiah, semi ilmiah sebaiknya ISBN. Nah, tapi kalau buku kita untuk sendiri aja nih, aku mau bagi-bagi sebagai kenangan, sebagai ini, nggak usah 150 buku. Paling enggak untuk modal kerja lah ya, itu 50 buku bisa. Tapi kita dapat kode cetaknya itu. Jadi kan kalau ISBN itu kan suka ada di punggung-punggungnya ya. Itu namanya QRBN. Itu tidak ada di perpustakaan nasional, tetapi buku kita tercatat, saya lupa di mana gitu ya. Nah, itu 50 saja, penerbit kecil sudah mau ininya. Ini Mbak Winda. Oke, sebentar Mbak Win ya. Nah, ini kita ini ada beberapa penerbit indie. Saya punya kenalan satu penerbit indie. Kebetulan saya sedang ada beberapa proyek juga di situ, namanya Elva Media Tama. Nanti saya japri ya ke Mbak Aulia, nanti saya minta nomornya sama Ica. Ada di itu nggak, ada di grup nggak? Ya pokoknya nanti Mbak Aulia ini saya aja. Nah biasanya makin banyak kita cetak, itu makin murah biaya produksinya. Nah kemudian kalau udah dicetak mau diapain? Nah, inilah yang sering jadi masalah. Karena apa? Kalau kita udah cetak buku, kalau di penerbit besar itu mereka yang ambil. Tapi kalau di penerbit indie yang mandiri, kita harus jual sendiri. Nah, termasuk saya nih. Ini saya buku-buku yang ini saya jual sendiri ke teman-teman, ke apa gitu. Ya tergantung, kadang-kadang
laku banyak gitu ya. Saya pernah sampai 100 buku, laku 100 buku. Tapi ada yang cuma 4, 5 gitu. Padahal ya kadang-kadang gini, bukan tergantung dari isi bukunya, tapi tergantung dari orang yang kita tawarkan ini moodnya lagi cocok nggak, dompetnya lagi pas nggak gitu. Nah ini penting banget ini, kita mesti membaca psikologis ekonominya orang ya. Jadi tanggal tua jangan tengah bulan nih tanggal 15 jangan nawarin buku. Dia lebih baik, lebih mending mikirin dia beli gas daripada beli buku gitu kan. Nah jadi kita dalam menerbitkan ini tidak sekedar mencetak, tapi bagaimana nanti menjualnya. Kita udah punya networking belum gitu. Atau kita mau berbaik-baik hati, kita bagi-bagiin aja nih, ketemu sama orang kasih, ketemu sama orang kasih. Saya ada beberapa buku saya yang suka saya kasih sebagai hadiah gitu ya. Ada juga yang dalam tanda kutip saya paksa orang beli gitu. Lu ini beli buku gua nih, bagus nih, cocok banget buat lo gitu ya. Namanya ke teman. Jadi bahasa kita juga macam-macam ya, dari bahasa yang sopan banget. Ini sangat bagus bukunya. Ini sesuai dengan kamu gitu. Sampai yang ya bahasa kita sehari. Nah, barangkali gitu Mbak Aulia ya. Ya, terima kasih Mbak Ice. Ya, Lanjut. terima kasih Kak Aulia. Selanjutnya Kak Winda ya, Bun. Winda, iya, mana nih? Silakan Kak Winda. Ya, selamat malam Bu Ice. Terima kasih Bu Ice sudah berbagi pengetahuannya. Ini aku maaf tadi sempat chat. Tadi maksudnya sih memang niatnya mau lewat chat aja pertanyaannya supaya ya lebih bisa dilihat gitu ya. Pertanyaannya ini boleh 2 ya Bu Ice? Boleh. Pertanyaannya. Nah, saya tuh kadang kalau nulis itu, ini nulis yang kalau bukan yang fiksi ya. Kalau yang fiksi itu kadang kayak sulit gitu, menentukan seperti apa sih, ditutup seperti apa, seperti itu. Jadi kadang kalau bikin sesuatu tuh suka nggak selesai. Nah itu mungkin ada tips-tipsnya bagaimana gitu ya mengatasinya. Lalu pertanyaan kedua, tulisan yang terstruktur dalam faksi itu contohnya seperti apa, Bu Ica? Itu aja. Dalam faksi ya? Faksi. Nah, ya, terima kasih Bu Ica. Ini bisa satu jawaban yang berkaitan ya, yang dari faksi dulu ya. Faksi itu kan basicnya pengalaman ya, basicnya pengalaman. Jadi pengalaman apa yang buat kita aja menarik untuk diceritakan. Pasti kalau sesuatu yang menarik itu pasti ada emosi di situ. Emosi sedih, emosi senang, emosi bahagia, emosi marah. Salah satu dari katanya ada 7 emosi ya, pasti ada yang muncul. Dan biasanya kalau mau timbul konflik itu ada 2 emosi yang berseberangan. Benci tapi rindu gitu kan. Nah itu kan berseberangan. Nah jadi apa pengalaman, makanya di tugas tadi saya sampaikan tulis pengalaman yang paling berkesan, karena kalau berkesan itu pasti sesuatu yang ada di dalam diri kita, bahkan nggak perlu gede. Misalnya nih kita ketemu lagi jalan pagi kayak gitu ya, tiba-tiba lihat ada anak kucing di jalan mengeong-ngeong sendirian, tuh hati kita aduh kasihan anak kucing. Itu sudah menjadi fakta. Bisa nggak itu menjadi cerita? Oh bisa, panjang. Bagaimana kita kepikiran sama si kucing itu, nanti kalau gue tinggalin dia di situ sama siapa, kalau dibawa. Nah itu ada konflik-konflik. Nah kemudian tadi kenapa ya kalau lagi nulis itu terus keputus, nggak diterusin. Nah balik ke struktur tadi, minimum kita bikin 3 paragraf. Pembukanya ini, bikin aja draft sinopsisnya ya. Aku mau nulis tentang ini, tentang kucing yang kutemukan di jalan. Hatiku sedih melihat kucing itu. Terus kita menguncinya ini apa nih? Apakah kucing kita jadi ambil atau enggak? Nah kan udah selesai. Tuh. Apa itu? Nah jadi
kita bisa menutupnya seperti itu. Oh, saya mau nanti akhirnya seperti ini. Tapi kalau cerita ini pun belum selesai, nggak apa-apa. Bisa disambung besok, bisa disambung minggu depan. Sepanjang kita sudah punya yang namanya sinopsis, itu kapan saja kita tiba-tiba punya ini ide lagi, tulis lagi. Saya sharing pengalaman saya, mungkin ada teman-teman yang pernah baca FB saya, itu tulisan saya itu tidak termasuk golongan cerita pendek, tidak termasuk cerita bersambung. Saya nulisnya cermul, cerita mulur. Tadinya mau bikin cerpen, tapi saya pikir gini, pendek banget ya, jadi panjang. Kepanjangan gitu, potong terpaksa. Saya pindah lagi ke cerita lain, ke bab berikutnya. Bisa sampai 8 episode. Pas di ujung-ujungnya mau deket, saya bingung nih, ini ngabisin ceritanya gimana ya? Kadang bisa sampai 1 bulan lebih itu terhenti, 2 bulan terhenti. Karena saya nggak mau akhirnya misalnya jadi sedih gitu. Ini masih ada yang terkatung cerita saya saya udah posting di media sosial, itu tentang orang yang mati tapi kelihatan hidup lagi gitu. Saya tuh nggak tahu nih terakhirnya nih orang ini hidup beneran atau mati beneran gitu. Itu yang baca, Mbak hidup aja dong orangnya katanya gitu. Aduh, sampai sekarang itu saya sendiri masih konflik untuk menyelesaikannya, itu dia orangnya tuh benar-benar mati atau masih hidup gitu. Nah, ini bisa menjadi inspirasi lagi. Jadi Mbak Winda itu pertama bikin sinopsis dikit aja lah, tiga kalimat, ada pembuka, pendahuluan, ada tengah, ada tutup. Saya maunya nanti orangnya begini, atau saya mau nantinya terakhirnya begini. Kalau faksi ya, apa yang terakhir Mbak Winda inginkan untuk menjadi penutup cerita itu? Kunci aja dulu di situ. Nah, nanti di tengahnya bisa nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Apalagi sekarang kan kita nggak usah pakai mesin ketik yang zaman saya dulu itu harus 1 halaman langsung selesai. Sekarang misalnya seminggu lagi kepikiran, taruh tengahnya, tempel aja, masuk lagi. Seminggu lagi, tambah lagi, tempel lagi, nggak apa-apa. Saya tuh ada teman cerita ya, dia nulis 1 cerpen memang jadinya bagus banget ya, itu setahun lebih. Dia udah enak-enak cerita, tiba-tiba dia harus berhenti apa gimana gitu, terus dia lupa berbulan-bulan, pas jalan lagi, ini gue cerita ini apa yang maksud ceritanya, dia gali lagi, dia cari lagi emosi waktu dia nulis itu, akhirnya setelah beberapa bulan kemudian selesailah setahun. Nah, jadi nggak apa-apa, yang penting kita mau nyelesain cerita itu atau enggak. Saya masih banyak cerita saya yang terkatung-katung, banyak nggak mood atau terputus tiba-tiba. Nah, pas mau mulai lagi gitu, ini gue cerita apa ya kemarin ini, tokohnya udah gue lupa gitu, ulang lagi, kita balikin ke mood itu, hilang lagi. Nah, jadi kita memang kadang-kadang ide dalam 1 saat itu bisa 3 atau 4, tulis aja semuanya. Masalah mana yang nanti selesai duluan, nah barulah kita gerak. Gitu ya Mbak Winda ya. Baik-baik, Bu Ica, terima kasih. Terima kasih Kak Winda. Ada lagi kah? Iya, udah. Halo? Kalau mau sharing boleh nggak? Oh, silahkan Kak Hesti. Cukup mungkin jangan lewat dari 5 menit ya. Iya, boleh sebentar aja. Terima kasih. Sharing, ya. Bu Ica, punten ya. Enggak. Sharing ini buat tadi pertanyaan Mbak Reni sama Mbak Winda dikit ya. Saya boleh kasih saran, bukan saran sih, sharing ya lebih ke. Jadi gini, kalau misalnya saya pernah bikin buku sendiri nih. Nah, kebetulan ikut komunitas sih, Bu Ica. Jadi kalau kita ikut komunitas tuh enaknya kita ke-trigger gitu ya. Karena kan cepet-cepetan kan, artinya ada deadline-nya. Temen udah saya waktu itu yang menginspirasi saya sampai akhirnya tuntas gitu ya. Itu saya mikirnya ada dokter yang dia pulang praktek baru ngerjain, jadi dia jam 2 itu baru bisa nulis, baru bisa selesai, terus jam 2 tuh baru selesai gitu. Saya mikirnya, loh dia dokter aja yang full gitu ya waktunya,
sampai jam 2 aja dibela-belain gitu. Nah, nih saya gimana nih kan gitu. Makanya saya nantang diri saya tuh akhirnya buat nyelesain mau nggak mau gitu dan alhamdulillah jadi selesai gitu. Nah, mungkin buat Mbak Winda ya tadi yang nanya, mungkin itu kali ya salah satu solusinya bisa ikut komunitas atau men-trigger dirinya nih kita tantang diri kapan nih mau selesainya kan gitu. Terus kemudian untuk Mbak siapa tadi ya yang saya apa yang masalah kita misalnya curhat, emosi kita keluarin nih yang negatifnya. Saya pernah ngelakuin itu juga tuh. Saya tulis bener-bener pas saya baca lagi itu sedih banget, terus kebetulan memang waktu itu, mau dikirim gitu ya, dikirim ke kita kan kadang suka nulis bareng-bareng tuh Mbak Ice ya, satu buku bareng-bareng gitu ya. Mau ditulis itu tapi pas saya kirim, akhirnya saya hapus lagi karena saya pikir, "Wah ini sedih banget," gitu. Terus agak menyudutkan seseorang kan gitu. Akhirnya saya balik tuh, cari peristiwa yang enak gitu, yang kita tuh bisa ngambil ibrah, ngambil hikmahnya dari situ gitu. Dan alhamdulillah tulisannya malah banyak yang pesen gitu jadinya. Mungkin karena jadi terinspirasi kayak gitu. Jadi nggak apa-apa juga sih emosi negatif ditulis, cuman dikit buat kita gitu. Tapi kalau giliran untuk orang, kita ambil hikmah dari peristiwa yang nggak enak itu, diambil hikmahnya terus jadiin inspirasi gitu. Itu sih kalau apa namanya, sharing saya nih Bu Ica dan Iya, teman-teman. benar Mbak Hesti, terima kasih banyak. Ya memang begitu. Kenapa tadi saya bilang kalau kita publish itu hati-hati. Karena begitu keluar dia dari kita, nanti balik ke kita lagi. Jadi sedih tadi kan kita baca, itu nanti reaksinya balik lagi ke kita. Tapi kalau kita simpen, kita tulis sendiri, ya udah kita simpen aja gitu. Kita lihat sekali-sekali, tapi tergores lagi nih hati ini. Nah, dari situ kita ambil makna. Apa nih? Bisa nggak kita dapat pelajaran dari situ? Kita cicil, kita keluarin sedikit-sedikit. Tadi kayak daging tadi kan, kita potong-potong jadi lebih lunak dan lebih enak. Gitu aja Mbak Esti. Makasih banyak ya sama-sama sharingnya. Berarti Oke, dibungkus ya Mbak Ice ya. iya, Artinya kesedihan dulu, tapi nanti kita di akhirnya ada hikmah dari apa yang sudah kita alami gitu ya, kesedihan itu betul, gitu ya, betul, mungkin ya betul, Mbak Esti. dibungkusnya terakhirnya. Iya. Oke, Mbak Ica. Terima kasih, Bun. Nah, ini sebelum ini kenapa ini saya kasih ya. Menulis ibarat nafas kehidupan. Nah, ya karena komunikasi tadi. Setiap detik dan setiap kejadian adalah rekam jejak yang dapat menjadi pengalaman berharga dan ini adalah inspirasi kita buat menulis. Ya, itu aja. Mungkin dari saya penutupnya itu aja Ica. Semoga berkenan. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang, salah-salah. Kalau ada yang mau belajar nulis, nanti saya sama Mbak Weni sedang merencanakan kelas menulis khusus ya. Nanti teknisnya ke Mbak itu deh, ke Mbak Weni ya. Tapi Baik. kelasnya tidak banyak, paling saya bisa menghitungnya tuh 10 orang, maksimum 10 orang dan berbayar. Karena saya bilang dari awal berbayar supaya apa? Supaya serius. Karena kalau nggak dibilang berbayar dari awal tuh nggak serius tuh. Ya, jadi ada yang seperti ini kan lebih ke sosial ya, tapi kalau untuk nambah ilmu harus ada tanggung jawab masing-masing. Oke Ica, terima kasih semua teman-teman ya yang sudah hadir. Silakan Ica dilanjut. Iya, terima kasih banyak atas materinya Bunda Ice. Wow, amazing ya. Jadi kita semakin bisa nih ada lagi salah satu cara untuk healing yaitu menuliskan perasaan kita ya di atas kertas. Kalau nggak bisa di atas kertas ya bisa di note di handphone ya. Pasti semuanya sudah sangat akrab dengan handphone. Dari yang telah disampaikan oleh Bunda Ice tadi ya tentang jenis tulisan, bahkan ada istilah jurnalisme sastrawi ya seperti itu. Jadi bagian terpenting dari menulis itu yang perlu diperhatikan adalah salah satunya adalah rekam jejak. Jadi hati-hati dengan apa yang kita tulis karena di zaman yang sangat sadar medsos ini ya, itu bisa jadi blunder ya, bisa dipelintir, digoreng dan sebagainya. Diharapkan
mungkin untuk semua peserta ya, khususnya untuk komunitas perempuan ungu. Jadi diharapkan sesi latihan menulis pada malam hari ini itu bisa berlanjut menjadi sebuah karya ya. Yang karya itu adalah tulisan-tulisan kita ya untuk diterbitkan menjadi buku nanti. Mungkin akan digagas dan lebih didalami bagaimana materinya dengan teman-teman komunitas ungu nanti. Terima kasih banyak atas ilmunya, terima kasih juga atas kehadiran teman-teman pada malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup, kita foto bersama dulu ya. Silahkan dibuka videonya. Kak Imam mohon dibantu untuk di screenshot ya. Boleh, ininya Ica, ininya dimatiin dulu. Oh Share-nya. iya, Layarnya. stop dulu ya. Oke. Oke. Bentar ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Wait. Kok ini nggak mau mati ya? 1, 2, 3. Sip. Terima kasih. Terima kasih Kak Iman. Sekali lagi terima kasih semua. Mudah-mudahan sehat. Kita akan ketemu Amin. lagi insya Allah di webinar selanjutnya. Nanti informasi terkait bagaimana tema yang akan diangkat untuk pertemuan webinar kita selanjutnya akan diinformasikan di WA Group ya. Terima kasih. Terima kasih Makasih Huda Ica, Ica. makasih Mbak Imam, Mbak Reni semuanya. Terima kasih Sama-sama, semuanya. terima kasih Mbak Bye-bye. Ice. Makasih Mbak Terima Wendy. kasih teman-teman Happy semuanya. weekend. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.